Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Juliani. Di sini saya akan menampilkan materi tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terbentuknya NKRI atau Kesatuan Republik Indonesia tentu tidak terlepas dari perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita yang sudah memproklamasikan negara ini menjadi negara yang merdeka. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang perjuangan para pahlawan kita. Di sini saya akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden pasca dibacanya proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Pasca pembacaan proklamasi Indonesia yang belum memiliki undang-undang dasar, presiden serta perangkat lembaga yang lain, padahal syarat sebuah negara itu harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan mendapat pengakuan dari negara lain. Sejak dibentuk, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dan sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bertempat di Gedung Suo Sangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila yang bertempat di Jakarta. Hasil sidang pertama PPKI yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Negara Indonesia. Dilakukan juga revisi pada Piagam Jakarta dengan mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang pada akhirnya menjadi sila pertama Pancasila. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan pertama kali oleh PPKI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang pertama PPKI, Otto Iskandar Dinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Dan usulan ini pun disetujui oleh anggota PPKI, sehingga PPKI menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketokohan kedua orang itu saat itu dinilai tidak ada bandingnya, sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Jadi kesimpulannya, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden pasca proklamasi dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diputuskan oleh PPKI, dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara aklamasi sesuai dengan pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.